Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Negeri Malang 2020. Perkenalkan, nama saya Agumit Arisofa. Dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan salah satu materi keuniversitasan kehidupan mahasiswa baru Universitas Negeri Malang 2020. Kali ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan materi dengan tema Menjelang Indonesia Emas 2045. Wacana generasi emas 2045 semakin bergaung dan begitu masif. Sebagai suatu dorongan semangat bagi negeri yang akan genap berusia 100 tahun, agar terus eksis dengan potensi yang dimilikinya. Potensi yang dimaksudkan adalah mengenai bonus demografi yang diperkirakan pada tahun 2045 mendatang, Indonesia akan mencapai jumlah penduduk usia yang sangat produktif sebanyak 70%. Berbagai upaya harus dipersiapkan demi menyongsong Indonesia yang gemilang agar menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Secara historis, pemuda adalah pionir utama dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa. Karena republik ini juga didirikan oleh para pemuda-pemuda yang berkualitas dan tangguh. Pun demikian di masa kini, pemuda sebagai agen of change diharapkan terus menjadi generasi yang mandiri, berkarakter, berinovasi tinggi, dan mampu bersaing di tataran global. Mari bergerak untuk Indonesia. 25 tahun lagi kita menuju 10 dasawarsa. Sudah siapkah Anda? Indonesia harus menatap masa emasnya. Rencana Indonesia Emas 2045 hanya bisa dimulai dari aksi nyata Anda. Saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau adalah Bapak Dr. Haryono SHMCL. Beliau adalah anggota Dewan Pengawas Komisioner Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Beliau juga pernah berkarir sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tahun 2017. Beliau juga pernah menjadi Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI pada tahun 2003 sampai dengan 2008 dan 2009-2014. Beliau juga pernah aktif menjadi anggota MPR RI tahun 1999 utusan daerah Jawa Timur. Selain itu, beliau juga aktif mengajar sebagai seorang pendidik di beberapa universitas. Salah satunya adalah di Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Erlangga, di Universitas Islam Indonesia, di Universitas Udayana, dan tentu banyak kampus-kampus yang beliau diminta untuk menjadi pendidik. Baik teman-teman mahasiswa muda Universitas Negeri Malang, sekarang kita saksikan dan kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Dengar ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang saya cintai, seluruh mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, saat ini merupakan satu saat yang berbahagia bagi Anda, karena di antara para calon-calon mahasiswa, Anda sudah terpilih sebagai mahasiswa. Dan selamat untuk itu, selamat untuk orang tua Anda, karena Anda sudah diterima sebagai mahasiswa baru. Saudara sekalian, sekarang ini kita lagi dalam situasi yang berubah. Situasi berubahnya adalah kita menyelenggarakan satu perkuliahan dengan menggunakan fasilitas IT,
dengan menggunakan Zoom, dan ini tidak akan terjadi pada saat saya dulu jadi mahasiswa. Sebuah kemajuan teknologi yang harusnya kita syukuri dan kita harus menikmati dan memanfaatkan kemajuan teknologi itu untuk bagaimana kita dalam proses belajar mengajar ini menjadi sangat efektif. Dan saudara-saudara mahasiswa, sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi, kita punya impian. Impian kita itu adalah karena kita punya bonus demografi. Bonusnya tadi sudah dijelaskan bahwa pada tahun 2045 komposisi penduduk Indonesia ini akan sangat menentukan bagi pengembangan Indonesia. Terutama adalah persoalan komposisi umur. Pada saat nanti, tadi sudah disebutkan, kurang lebih 70% usia produktif itu ada di penduduk kita. Oleh karena itu menjadi satu persoalan tantangan besar. Apakah bonus demografi itu akan menjadi sebuah kesempatan yang baik, ataukah justru akan menjadi sesuatu yang kemudian menjadi kutukan? Ya, karena terserah pada kita bagaimana memanfaatkan bonus itu dengan cara mempersiapkan sebaik mungkin, dengan membuat satu roadmap menuju pada posisi 2045. Saudara mahasiswa sekalian, tentunya tantangan akan ada di dalam 25 tahun ke depan. Dan saya bisa katakan bahwa 25 tahun ke depan itu adalah milik Anda sekalian. Taruhlah sekarang Anda umurnya 22, nanti tambah 25 tahun yang akan datang, itu adalah peak-nya, itu adalah puncaknya bagi seseorang untuk melakukan satu kegiatan secara produktif. Tentu saja kegiatan secara produktif itu harus kita mulai dengan sebaik mungkin. Anda sebagai calon mahasiswa dituntut untuk tidak hanya melihat bahwa sesuatu hal ini sebagai sesuatu hal yang biasa, tapi harus menghadapi itu dengan persiapan yang matang. Tentu saja karena kita sekarang lagi diganggu dengan COVID, ya, tapi gangguan ini kita ambil hikmahnya, supaya kita juga tidak terjebak dalam hanya gangguan saja, tapi kita juga harus berusaha sebaik mungkin di dalam keadaan COVID ini tetap untuk melakukan sesuatu yang produktif. Memang persoalan COVID ini persoalan yang tidak gampang, karena tidak hanya Indonesia saja yang mengalami itu, hampir seluruh dunia dan bahkan pasti seluruh dunia mengalami hal yang dikarenakan karena ada pandemi COVID ini. Kepentingan sekarang kita lihat tidak hanya kepentingan untuk menjaga kesehatan kita, tapi juga dalam waktu yang sama adalah juga menjaga sustainability kita secara ekonomi. Artinya apa? Meskipun kita dalam situasi pandemi COVID, tapi kita juga harus tetap menghidupkan perekonomian kita. Nah, bicara tentang perekonomian ini tidak mudah bagi bangsa Indonesia ini, karena jangkauannya luas, penduduknya banyak. Oleh karena itu keseimbangan antara bagaimana menjaga kesehatan dan bagaimana kemudian tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetap produktif, ini harus dilakukan seimbang. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus tunduk pada protokol tentang COVID ini. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan, jaga kesehatan. Itu tetap harus kita lakukan. Oleh karena itu saya harapkan bahwa kita menjadi bagian untuk memecahkan masalah, bukan menjadi masalah. Kita akan menjadi masalah kalau kita tidak mengikuti protokol COVID itu. Marilah kita bersama-sama mendukung untuk bisa mengikuti protokol COVID itu. Kompetisi dunia semakin terbuka. Dan di dalam kompetisi itu, mau tidak mau kita akan ikut juga. Oleh karena itu kita harus siap untuk mengikuti, untuk berlomba di dalam kompetisi di dunia itu. Pesan saya kepada para mahasiswa, agar kita rajin belajar. Kita harus belajar tidak hanya menginginkan supaya pandai,
tapi jadilah seseorang yang cerdas. Oleh karena itu, sangat tepat apa yang disampaikan oleh founding father kita, salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pandai saja tidak cukup, karena di dalam kecerdasan itu maka kita punya kualitas-kualitas, punya kapabilitas-kapabilitas untuk melakukan inovasi, untuk melakukan sesuatu yang baru. Di samping untuk melakukan sesuatu baru, kita juga dituntut untuk melakukan apa yang saya sebut sebagai kalau kompetisi, oke. Kita melakukan inovasi, kita berkompetisi, lalu kita juga beradaptasi. Tanpa adaptasi, inovasi, dan kompetisi yang sukses, maka ceritanya akan lain bagi bangsa Indonesia ini. Anda sekalian adalah generasi yang nanti pada 2045 mengambil tanggung jawab itu di pundak Anda sekalian. Karena pada tahun 2045 Anda pada tahap-tahap produktivitas sangat tinggi. Oleh karena itu, bangsa Indonesia nanti pada tahun 2045 tergantung bagaimana kemajuannya pada Anda sekalian. Oleh karena itu, pesan saya, marilah kita jangan berhenti belajar. Jangan berhenti dengan melakukan sesuatu dianggap sebagai suatu titik terakhir dari kepuasan kita. Bahwa kemajuan teknologi sekarang ini membuka komunikasi begitu luas. Yang setiap orang sekarang bisa menyampaikan pendapatnya di dalam menggunakan teknologi. Menghadapi informasi seperti itu, manfaatkanlah sebaik mungkin informasi itu. Jangan kemudian informasi menjadikan ketergantungan Anda. Kita tidak bisa membatasi informasi-informasi itu. Banjir informasi setiap saat, dari manapun juga. Dalam banjir informasi yang begitu banyak itu, alangkah baiknya Anda bisa menyaring mana informasi-informasi yang baik, mana informasi yang benar, dan mana informasi yang tidak baik dan benar. Untuk bisa menyaring itu, gunakanlah akal sehat Anda, gunakanlah logika Anda, gunakanlah keingintahuan Anda untuk mencari kebenaran. Jangan hanya tergantung kepada informasi lalu ditelan. Karena setiap orang bisa memberikan informasi. Informasi yang salah pun juga bisa dimasukkan di situ. Informasi yang jelek pun bisa dimasukkan di situ. Kemampuan Anda untuk menggunakan rasionalitas, untuk menggunakan logika, dengan kemampuan curiosity atau keingintahuan, itulah yang harus Anda gunakan untuk menyerap informasi ini. Ya sekalian, kita ini sebagai bangsa yang besar, kebesaran bangsanya tidak hanya tercermin betapa luas, tapi juga betapa beragamnya bangsa ini. Kita hidup dalam situasi yang sudah dari awalnya adalah masyarakat yang pluralis. Masyarakat yang terdiri dari berbagai macam budaya, agama, dan lain-lain suku bangsa. Di dalam kehidupan yang pluralis ini kita perlu membangun satu toleransi yang sangat kuat. Karena hanya di tengah-tengah di mana kita punya toleransi bersama, maka kebersamaan kita ini bisa bertahan lama. Memang informasi-informasi baru itu telah menyebabkan kita untuk aware, untuk sadar, telah menyebabkan kita menikmati kebebasan, telah menyebabkan kita untuk tahu segala hal. Dunia ini ada dalam genggaman kita, seolah-olah kalau kita bicara informasi. Tapi juga ingat bahwa kita ini adalah sudah bertekad dari awal bahwa kita akan mempertahankan kebangsaan kita ini. Kita akan menjadi sebuah bangsa, artinya negara Indonesia ini adalah wadahnya dari bangsa Indonesia. Di masa depan, tantangan yang paling berat adalah bagaimana mempertahankan ketahanan kita. Karena banyak hal yang bisa mengganggu ketangguhan pertahanan kita ini. Pertahanan sebagai bangsa dan negara. Sebagai bangsa dan negara. Banyak hal yang kemudian bisa kita
tandai sebagai pengganggu dari ketahanan itu. Katakan saja, persoalan narkoba. Narkoba menjadi persoalan besar. Kita bayangkan saja, kalau di antara sekian generasi muda itu kemudian sekian persen yang sangat dominan, mereka terlibat dalam persoalan narkoba, maka apakah akan masih menjadi bangsa yang produktif kita ini? Yang kedua adalah, dan sekarang di mana posisi saya lagi berada pada institusi ini adalah persoalan korupsi. Korupsi ini persoalan yang sangat-sangat fundamental di dalam sebuah negara. Apalagi negara itu mau membangun masyarakatnya secara kuat. Korupsi bukan hanya sekedar mengambil uang negara, menggelapkan uang negara, mencuri uang negara. Maaf, persoalan korupsi ini sangat mengganggu bangsa. Karena di persoalan korupsi bisa terganggu semuanya. Kalau kata saja korupsi dalam bidang pendidikan, bagaimana dana yang harusnya dinikmati mahasiswa kemudian jatuh pada tangan orang-orang tertentu. Intinya adalah korupsi itu menggeser public fund, duitnya rakyat, kepada duitnya pribadi. Sangat-sangat mengganggu. Satu program yang sangat baik lalu bisa gagal karena korupsi. Oleh karena itu, menanggulangi korupsi tidak hanya membawa orang ke penjara, tidak hanya kemudian menjatuhkan sanksi, tapi juga merantas korupsi, termasuk di dalamnya adalah mendidik bagaimana supaya masyarakat, supaya rakyat, supaya generasi kita tidak terjebak dalam budaya korupsi. Pandangan saya secara pribadi, korupsi itu macam-macam. Ada korupsi yang kemudian mengambil duit negara dengan markup. Ada korupsi yang kemudian nyuri duit negara. Tapi bagi saya, korupsi dalam artian itu perbuatan korupsi karena penyuapan, karena sogok, itu adalah lebih berdampak lebih luas. Karena apa? Kalau korupsi nyogok, menyuap itu pasti ada dua orang paling tidak. Kalau ambil duit negara, begitu tidak tahu saya ambil, satu orang aja cukup. Tapi budaya nyogok, budaya menyuap, ini paling tidak dua orang. Siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Belum lagi kalau kemudian pakai maklar-maklar. Maka di dalam budaya menyogok atau budaya menyuap, ini sudah membuat virus budaya untuk berbuat tidak fair. Melibatkan banyak orang. Saya tidak mungkin nyogok diri saya sendiri, pasti ada orang yang menawari. Kalau ada orang yang menawari, mungkin dia juga lewat maklar. Oleh karena itu budaya nyogok ini adalah satu perbuatan yang menurut saya lebih merusak budaya ketimbang mencuri duit. Meskipun tidak saya katakan bahwa itu adalah harusnya mencuri itu tidak dihukum. Sama-sama harus dihukum. Ini harus kita sadari bahwa korupsi jangan sampai menjadi satu bagian yang menjadikan kita nanti 2045 tidak tercapai apa yang kita impikan sebagai Indonesia Emas. Dan lagi tantangan besar yang saya lihat sekarang adalah apa yang kita sebut, apa yang kita katakan, apa yang saya sampaikan sebagai ketahanan berbangsa dan bernegara. Ketahanan yang berbangsa dan bernegara ini sebetulnya kita sudah sepakat dari awal. Bahwa negara kita ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan artinya negara yang demokrasi. Negara yang demokrasi artinya seluruh rakyat, seluruh siapapun juga asal dia warga negara, punya hak yang sama. Oleh karena itu demokrasi kita adalah demokrasi yang memberikan hak rakyat sama. Dalam hal apa? Dalam hal ikut serta dalam pemerintahan. Keikutsertaan dalam pemerintahan sudah dijelas diatur oleh Undang-Undang Dasar. Pengalaman dulu kita punya satu mekanisme bahwa terlepas dari persoalan pro kontra, tapi yang
nilai pada saat itu oleh MPR adalah bagaimana kita menegakkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Karena apa? Karena ada persoalan-persoalan secara sistemik di dalam Undang-Undang Dasar yang dulu, bahwa karena memanfaatkan apa yang ada di Undang-Undang Dasar yang dulu, maka yang kita lihat secara konkret adalah suksesi kepemimpinan. Pada saat kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45, kita punya pengalaman suksesi kepemimpinan dari Bung Karno ke Pak Harto. Tidak mulus suksesi kepemimpinannya. Terjadi saat kritis. Pemberontakan PKI, di situ ada suksesi kepemimpinan. Lalu juga zamannya Pak Harto, tidak mulus juga terjadi krisis. Krisis tidak hanya menghadapi persoalan krisisnya saja, tapi pada saat krisis itu seringkali juga masyarakat terbelah. Antara yang ingin mempertahankan yang dulu dan yang ingin pembaruan. Pada saat reformasi, MPR telah melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1, 2, 3, 4. Diharapkan dalam perubahan itu, karena kita negara demokrasi, maka suksesi kepemimpinannya pun juga secara peace, secara damai. Di dalam penerusan suksesi kepemimpinan secara damai, kita bentuk satu mekanisme yang memungkinkan itu damai. Oleh karena itu, terfikirlah bagaimana kalau jabatan presiden dibatasi. Karena kalau jabatan presiden dibatasi, orang yang kepingin jadi presiden nanti masih ada punya kesempatan. Pintu-pintu demokrasi kita buka. Pintu demokrasi kita buka. Kebebasan kita buka. Pers dijamin kebebasannya. Namun juga penggunaan itu adalah penggunaan dalam rangka berdemokrasi Indonesia, bukan berdemokrasi negara lain. Kita punya dasar yang kita sepakati namanya Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesepakatan itu yang harus kita perkuat. Karena apa? Potensi-potensi sebagai sebuah negara yang berbineka tunggal ika, itu kalau dieksploitasi banyak sekali. Setiap perbedaan berpotensi untuk menjadi besar dan menyebabkan perpecahan. Setiap perbedaan apapun juga. Jadi ini yang harus kita kembalikan. Kebinekaan kita ditujukan kepada satu persatuan Indonesia. Tempat masing-masing ada. Dan situ adalah relevansi dari kenegaraan kita, bagaimana kita harus hidup berpancasila. Ada keraguan sementara ini. Apakah generasi milenial ini masih ingat Pancasila? Apakah generasi milenial ini masih percaya pada Pancasila? Persoalan besar. Ini adalah suatu hal yang lumrah. Kalau antar generasi itu kemudian saya akan memberikan legacy, akan memberikan warisan apa pada generasi berikutnya. Termasuk juga kekhawatiran itu adalah bagaimana dengan negara kesatuan kita ini. Oleh karena itu, kita harus sadar dalam sebuah sistem masyarakat yang demokrasi, yang sangat multi, yang sangat pluralis ini, membangun kuat di dalam kita bertoleransi. Toleransi kita adalah toleransi menempatkan semua orang pada kedudukan yang sama, menempatkan semua orang dengan haknya yang sama, menempatkan semua orang punya negara ini bersama-sama. Oleh karena itu, di dalam abad yang sampai sekarang ini, tidak ada pilihan lain bentuk negara kita adalah berkedaulatan rakyat. Karena dengan berkedaulatan rakyat, kita benar-benar hidup sebagai rakyat. Kalau kita tidak berkedaulatan rakyat, maka kita ada negara diperhamba. Kita bukan rakyat, tapi kita hamba. Hamba pun apa siapa saja. Selama pemerintahan itu pemerintahan otoriter, maka kita hanya terhitung sebagai hamba. Di dalam sebuah negara demokrasi, kita adalah subjek. Generasi yang sekarang masuk ke perguruan tinggi ini adalah
subjek nanti pada tahun 2045. Kalau ini sampai tidak dipertahankan, maka meskipun Anda pandai, meskipun Anda inovator, meskipun Anda cerdas, tapi perpecahan ini yang dikhawatirkan. Hanya gara-gara kita tidak memahami pluralitas dan kesepahaman kita tentang dasar negara itu. Janganlah perbedaan digunakan sebagai unsur perpecahan. Tapi kita cari memecahkan persoalan pada saat kita nyatanya Bhinneka Tunggal Ika dengan cara apa? Dengan cara apa yang disebut di dalam sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seringkali ini kita hafal. Seringkali hafal. Tapi bagaimana kemudian menerjemahkan itu? Saya akan usulkan bahwa itu kita baca dari balik. Akan ada wakil-wakil yang bermusyawarah, karena kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada wakil yang bermusyawarah. Dalam bermusyawarah itu mengambil apa? Mengambil hikmat kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu untuk apa? Untuk hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat, yang sifatnya adalah orientasi kepada rakyat. Jadi ini pesan daripada sila keempat. Seringkali itu hanya dihafalkan, tapi kemudian tidak dipahami apa sih. Karena kita akan punya wakil yang bermusyawarah, persoalan kita adalah bagaimana memilih wakil itu yang kita percaya yang nanti akan bermusyawarah. Sistem demokrasi kita sudah mempunyai sistem perwakilan. Kalau toh ada persoalan-persoalan berkaitan dengan bagaimana memilih pemimpin, memilih wakil, mari kita selesaikan itu. Karena tidak ada jalan lain bahwa kita harus mempunyai satu sistem mekanisme perwakilan yang bermusyawarah dan kemudian hasil musyawarah itu adalah yang bermanfaat bagi rakyat semua. Ini hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi 2045 kita sudah pandai, kita sudah cerdas, kita sudah kompetitif, kita sudah adaptif. Tapi kalau ketahanan berbangsa bernegara kita itu adalah lemah, mungkin tinggal nama saja. Oleh karena itu generasi sekarang harus memahami, bukan saja itu menjadi bagian dari yang dipelajari, karena estafet itu merekalah yang akan pegang nanti dalam tahun 2045. Saya kira ini hal besar dalam berkebangsaan. Oleh karena itu sebagai mahasiswa berpikirlah secara akademik. Ada keterbukaan di situ, kemudian ada penalaran di situ, kemudian ada curiosity, artinya keingintahuan untuk mencari kebenaran. Jangan sesuatu itu kemudian take for granted. Inilah yang membedakan bagaimana berpikir intelektual dengan berpikir yang awam. Mahasiswa kita harapkan akan menjadi elit dalam berpikir. Oleh karena itu, berlombalah di dalam mencari kebenaran. Jangan melihat kebenaran hanya karena didasari atas perasaan yang tidak baik. Oleh karena itu, di dalam berpikir ilmiah, Anda harus berpikir objektif. Ini hal-hal yang harus kita bangun ke masa depan. Saya berharap dan saya percaya 2045 akan menjadi tahun emas bagi kita dengan dipimpin oleh generasi-generasi muda yang saat ini salah satunya adalah diterima menjadi mahasiswa Universitas Negeri Malang. Terima kasih dan semoga saja harapan kita itu akan terlaksana dengan baik hanya dengan kerjasama kita semua. Lebih baik kita berkeringat untuk bisa mengambil sesuatu daripada kita nanti tidak punya jalan untuk memecahkan sesuatu. Saya kira itu secara singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, cukup luar biasa tadi yang disampaikan. Tentu itu menjadi satu ilmu yang sangat bermanfaat, khususnya bagi para pemuda-pemuda yang nanti di tahun 2045 itu mereka menjadi bagian dari sejarah bangsa yang akan menikmati Indonesia emas. Dan tadi Bapak menyampaikan bahwasanya perbedaan itu menjadi bagian daripada modal yang memang tidak bisa dipisahkan dari Republik ini.
dan perbedaan janganlah dijadikan sebagai satu ancaman ataupun hambatan untuk menyongsong Indonesia Emas. Nah, Bapak, saya ingin bertanya, karena Bapak hari ini ada di institusi yang tentu sangat kita harapkan sekali mampu membawa perubahan yang cukup signifikan di bidang pemberantasan korupsi. Kira-kira karakter atau langkah apa yang bisa dilakukan oleh pemuda supaya nanti di tahun 2045 itu nilai-nilai atau karakter-karakter itu mampu termanifestasi dan ada di dalam diri pemuda-pemuda kita hari ini, dan tentunya juga supaya perilaku-perilaku korupsi itu semakin hilang dan bisa diminimalisir dari realitas kehidupan Indonesia. Jadi begini, kita sekarang ini hidup di dalam satu masyarakat yang terbuka. Keterbukaan informasi sekaligus itu sebagai harus dinikmati karena kita terbuka. Tapi sekaligus juga harus kita lihat itu sebagai satu batasan. Anda bisa melihat orang lain, tapi ingat bahwa orang lain juga bisa melihat Anda. Betapapun kecil perbuatan itu. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya setelah koruptor ditangkap, dimasukkan penjara, tapi marilah kita bentuk satu budaya anti korupsi. Mulailah berbuat sesuatu yang kemudian sesuatu itu adalah pertama jelas tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum. Karena apa? Karena korupsi konstruksinya adalah konstruksi hukum. Tapi juga kita budayakan sesuatu yang kemudian itu dilarang oleh hukum, maka kita budayakan. Sekarang aja lah, kita dulu kan sulit pada saat ada keharusan bahwa naik motor itu harus pakai helm. Tapi lama-lama kan menjadi satu kebiasaan. Oh, kok ada sesuatu yang ketinggalan apa ini? Oh, helmku. Itu bagian dari budaya. Sekarang Anda saja, saya aja kalau ke kantor, apa nih yang ketinggalan? Oh, masker. Sekarang kita kalau berangkat ke kantor nggak ada masker, itu ada sesuatu yang hilang. Itu part of the budaya. Oleh karena itu, ini harus kita bangun bersama. Saling mengingatkan, oke. Karena itu adalah kita menjadi sebuah anggota masyarakat. Budaya kampus adalah budaya yang sangat mendukung sikap-sikap seperti itu. Kita berharap bahwa kampus menjadi pusatnya, bukannya pusatnya pendidikan, tapi juga pusatnya membuat budaya. Karena pendidikan dan budaya ini beda. Anda bisa pandai, tapi Anda tidak berbudaya bisa. Oleh karena itu kita berbudaya bagaimana memerangi korupsi dari perbuatan yang terkecil. Perbuatan yang terkecil jujurlah. Tidak usah jujur pada orang lain, kepada diri Anda sendiri. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama itu. Di dalam satu masyarakat yang terbuka, ini semua pasti akan terkontrol oleh orang lain. Jangan dipandang bahwa perbuatan saya hanya saya sendiri yang tahu. Tapi saya sangat tahu perbuatan orang lain. Kepo katanya sekarang. Jadi ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Karena kita hidup dalam satu masyarakat terbuka. Kalau kita bicara demokrasi, maka demokrasi sekarang ini tidak hanya dimaknai sebagai demokrasi tanpa tanggung jawab. Demokrasi harus dengan tanggung jawab. Oleh karena itu demokrasi harus diatur oleh hukum. Jangan mengatakan, saya ini kan bebas. Kebebasan Anda berhadapan dengan kebebasan orang lain. Anda mau berbuat jelek, sesuatu hal juga diketahui oleh orang lain. Kalau Anda sampai merugikan orang lain, maka orang lain punya hak juga untuk tidak dirugikan. Ini hal-hal yang harus kita buka. Masyarakat yang terbuka, demokratis. Ada orang yang mengatakan bahwa demokrasi itu seenaknya tidak. Demokrasi itu siapa yang suara banyak menang, tidak. Oleh karena itu demokrasi dijaga oleh hukum juga. Apa yang menjaga hukum tentang demokrasi? Memberikan hak-hak asasi kepada mereka yang insan demokrasi. Hak asasi itu bukan hanya sarana demokrasi, tapi hak asasi adalah juga pengontrol demokrasi. Orang tidak akan mengatakan itu demokrasi kalau kemudian yang dikeluarkan itu adalah bertentangan dengan haknya orang lain.
hak asasinya orang lain. Jadi demokrasi dan hak itu adalah dua hal dari keping mata uang yang sama. Tanggung jawab dan hak juga keping. Oleh karena itu di dalam membentuk karakter ini kita harus benar-benar membentuk karakter. Bagaimana anti korupsi mulailah dengan diri sendiri. Itu saya kira. Terima kasih waktunya Bapak sudah memberikan satu pengetahuan baru bagi kita semuanya, khususnya bagi adik-adik mahasiswa baru Universitas Negeri Malang. Ini akan menjadi satu semangat baru dan motivasi baru juga. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak itu bisa diimplementasikan dan menjadi laku hidup yang baik bagi generasi mendatang untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya dan tentu ini juga menjadi hal yang baru yang bisa didapatkan oleh adik-adik mahasiswa Universitas Negeri Malang. Salam Cakrawala UM The Only One. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas waktunya. Bapak mau mati? Mau bicara dengan Bapak? Terima kasih Bapak. Ya, good.